Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kami muliakan Bapak Imam, para pengurus dan para jamaah Masjid Darussalam, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memasuki Ramadan hari yang ke 16. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan atas segala amal ibadah kita, terutama puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita dan amal-amal yang lainnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Hadisnya bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Hadirin, termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kita berbuat baik kepada hamba Allah, ya, itu dinilai ibadah. Jadi ibadah ini bukan hanya urusan dengan Allah saja, Pak. Berbuat baik kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain, termasuk hewan, ya, ini dianggap dinilai sebagai amal ibadah. Bahkan dalam hadis ini Allah sampaikan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin, hadis ini jelas bermanfaat untuk orang lain. Saya mau tanya, yang diuntungkan kita apa orang lain? Orang lain. Yang berkorban kita atau orang lain? Kita. Ya. Jadi bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Beda Pak ya? Ya. Jadi para sahabat Nabi SAW, dari hebatnya pendidikan Nabi yang diberikan kepada para sahabat, sahabat ini kalau ketemu orang, dalam benaknya itu apa? Manfaat apa yang bisa saya berikan kepada orang ini? Indah sekali kalau setiap orang, setiap kita ketemu orang, manfaat apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Yang berbahaya itu hadirin kalau setiap ketemu orang, manfaat apa yang bisa saya ambil dari orang, ini bahaya Pak. Ya. Kalau setiap kita punya pemahaman, kepingin bermanfaat pada orang lain, maka dunia ini akan aman. Bahkan ulama katakan tidak perlu pemerintah, insya Allah aman. Kenapa? Setiap kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Orang yang kepingin bermanfaat kepada orang lain, berarti dia punya sifat melayani. Ya, kalau dunia ini hadirin, setiap orang punya sifat ingin melayani, ya, maka dunia ini aman, akan sejahtera, akan bersahaja. Tapi kalau setiap kita minta dilayani, nah ini bahaya. Ya, pemerintah kalau punya jiwa melayani, subhanallah, akan makmur, sejahtera, lojinawe, dan seterusnya. Hadirin, kalau kita dalam kondisi normal, bermanfaat kepada orang lain itu biasa. Tapi dalam kondisi yang kurang normal, tapi masih tetap bermanfaat untuk orang lain, ini yang luar biasa.
Di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Masjid Nabawi, Pak, setiap hari kedatangan tamu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ngirim utusan ke berbagai kota dan luar negeri, sehingga ada kunjungan balasan. Nah, saat itu nggak ada hotel, nggak ada restoran. Kemana tamu-tamu ini? Ditampung di masjid. Maka oleh Nabi dibagi-bagi kepada para sahabat. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, itu setiap hari nampung tamunya Nabi 80 tamu hadirin. Ya, setiap hari. Dan itu di zaman Nabi. Bahkan di zaman-zaman kita saja, 50 tahun yang lalu, di Solo itu ada seorang Habib Ali Al-Habsyi yang menulis Sinti Duror itu. Itu setiap hari nyembelih kambing 20 ekor untuk melayani tamu. Setiap hari. Ya, kalau kambingnya aja 20, kira-kira tamunya berapa? Sambil hitung sendiri nanti ya. Ya. Artinya jiwa melayani bermanfaat untuk orang itu luar biasa. Bahkan suatu ketika ada seorang tamu di Masjid Nabi, nggak ada yang ngambil karena sudah penuh, Pak. Ya, maka Nabi ada sahabat langsung ditodong, mau nggak bawa tamu ini? Siap ya Rasul. Ya, maka dibawalah tamu ini ke rumahnya. Dia tanya sama istrinya, Bu, di rumah ada makanan apa? Tidak ada, Pak. Ada senjatanya anak-anak. Ini aja. Anak-anak kamu kasih cerita, dongeng sampai tertidur. Sehingga nanti jatahnya anak-anak ini kasihkan tamu. Nah, terus Bapak makan apa? Kan di Arab itu, Pak, makannya bukan pakai piring, pakai nampan. Selalu kembulan, selalu barengan, berjamaah. Ya. Gampang, nanti ketika makanan kamu hidangkan, nanti kamu matikan lampu, kamu pura-pura betulin lampu. Maksudnya, ya supaya nanti waktu makan tamu ini tidak tahu. Kalau aku ikut makan, aku hanya nemeni aja, tak nuduhi piringnya. Enggak kelihatan. Yang penting tamu ini senang, kenyang, gembira. Ya, Alhamdulillah. Everything is running well. Semua rencana berjalan dengan lancar. Ya Pak ya, jadi begitu tamu datang, disuruh duduk, kemudian hidangan disediakan, lampu dimatikan, si istri pura-pura betulin lampu, si tamu dengan suaminya makan. Ya, paginya salat subuh sama Nabi, langsung tamu yang dikasih tamu tadi, orang sahabat yang dikasih tamu tadi, Nabi senyum sama dia. Kenapa? Gara-gara kamu turun ayat wa yu'sirunahum ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang yang lebih mengutamakan orang lain padahal dirinya lagi perlu. Ya. Lagi perlu, lagi butuh, masih saja mau menyenangkan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi sahabat ini kalau imannya sudah standar hadirin, dalam kondisi kepepet pun masih mau menyenangkan orang lain. Tapi kalau sudah nggak punya iman, Pak, ya dalam kondisi kaya raya itu loh masih tega apa Pak? Menyusahkan orang lain. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka jiwa senantiasa bermanfaat kepada orang lain ini harus diwujudkan, Pak. Ya, jadi kita selama puasa ini digembleng merasakan lapar dan haus. Supaya apa? Supaya peduli kepada orang lain. Waduh, ini rasanya luwe 13 jam. Begini rasanya lapar 13 jam. Menderita, sengsara. Ada tetangga, ada kawan, saudara. Itu laparnya bukan 13 jam, Pak. Bukan 13 hari. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apalagi saudara kita yang di Palestina, di Gaza, di Suriah, di Sudan. Itu puluhan tahun, Pak. Ya, makanya dengan begitu kita akan muncul sifat peduli agar bermanfaat kepada yang lain. Hadirin rahimakumullah, di dalam puasa ini Nabi menyebut Ramadan ini adalah syahrul muasa, bulan berbagi, bulan peduli. Ya, saya mau tanya Pak, yang biasanya bagi-bagi itu orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Orang kaya bagi-bagi itu biasa. Belum kaya sudah bagi-bagi itu luar biasa. Jadi bagi-bagi jangan nunggu kaya, Pak. Ya. Minimal di bulan puasa ini kita
bisa memberi buka kepada orang yang berpuasa. Ya, Nabi bersabda, "Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi." Barang siapa memberi buka di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, maka menjadi sebab diampunkan dosa-dosanya. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan menjadi sebab dia dibebaskan dari api neraka. Falahu mithlu ajrihi min ghairi yanqus min ajri syai'. Dia mendapat pahala seperti yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Maka sahabat yang merasa nggak mampu ngasih buka nanya, "Ya Rasul, begitu besar fadilah keutamaan orang memberi buka puasa, sedangkan kami tidak mampu." Maka Nabi jawab, masih buka itu tidak harus mahal, ya, tidak harus banyak. Walau tamrotin, meskipun walau bitamrotin sebutir kurma boleh. Au syarbat tamain, atau seteguk air. Au madqat tilabanin, atau sehisap susu juga boleh. Tapi kalau bisa memberi buka sampai kenyang, maka nanti di mahsyar akan diberikan minuman dari telaga Kautsar. Siapa yang minum tidak akan pernah haus sampai dia masuk surga. Oh ya, jadi jangan sampai kita ini hanya fokus beribadah kepada Allah, tapi tidak peduli dengan hamba-hambanya Allah. Tidak bisa, Pak. Amalan agama ini sempurna. Ya, sholat hubungannya langsung dengan Allah. Tapi zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, itu semuanya untuk manusia. Bahkan ibadah kepada Allah yang tidak tertunaikan itu bisa diselesaikan lewat hambanya Allah. Contoh kayak puasa ini, yang mampu puasa ya harus puasa, yang nggak mampu ya suruh bayar fidyah. Saya mau tanya, fidyah ini dikasihkan siapa? Dikasihkan hewan apa hamba Allah? Hamba Allah pada fakir miskin, urusan dengan Allah selesai. Kita lagi melakukan ibadah umroh atau haji, ada beberapa wajib haji kita nggak lakukan, atau kita melakukan pelanggaran selama ikhram, ini bisa selesai dengan bayar fidyah atau dam. Ya, urusan Allah bisa selesai dengan bermanfaat kepada manusia. Ya, nah bermanfaat manusia ini hadirin bukan hanya dua-duanya, bermanfaat dari segi urusan dunia, bermanfaat dari segi urusan akhirat. Memberi hadiah itu bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi apa? Bagaimana dia mendapatkan hidayah. Hadiah bagus, hidayah lebih bagus. Hadirin rahimakumullah, saya sampaikan beberapa amalan-amalan yang hubungannya dengan bermanfaat kepada hamba Allah, tapi nilainya luar biasa. Ya, bahkan jangan sampai kita ini tidak punya perasaan peduli kepada yang lain sehingga tidak bermanfaat kepada yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, "Malam yahtamma bi amril muslim falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, kaum muslimin, jangan-jangan dia itu bukan golongan orang Islam. Maka kita di samping banyak ibadah harus punya kepedulian bagaimana saya bermanfaat kepada orang lain. Ya, dalam sebuah hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Paling dicintainya manusia di sisi Allah yang Maha Tinggi adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Apa sih pahalanya Pak Ustadz? Bermanfaat kepada orang lain, memberi kesenangan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun min ibadati sana. Memasukkan rasa senang, gembira kepada saudaranya yang Islam itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun. Ya, memberikan senang, Pak. Maka jangan sampai bikin susah orang Islam, bahaya. Ya, menyenangkan Allah beribadah sunnah 1 tahun. Nah, kalau menyakitkan gimana Pak Ustadz? Nanti kita bahas di lain kesempatan. Ya. Wa habul a'mali ilallahi ta'ala sururun tadkhuluhu ala muslim. Dan termasuk paling dicintainya amalan di sisi Allah yang Maha Tinggi adalah memasukkan rasa senang kepada hati orang Islam. Au takshifu anhu kurbatan, atau menyelesaikan kesempitan urusan masalah orang Islam. Au taqdiya anhu dainan, atau melunasi hutangnya orang Islam. Au tatulda anhu ju'an, atau mengusir dari mereka kelaparan. Wali an amsyiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahron. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah sampaikan, saya berjalan dengan seseorang, dengan saudara saya yang Islam,
untuk memenuhi hajat dia, itu lebih aku senangi ketimbang itikaf di masjidku ini sebulan. Ya, saya berjalan untuk menyelesaikan urusan orang lain. Kata Sayyidina Abbas, itu lebih saya sukai ketimbang saya itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Hadirin, 1 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 rakaat di Masjid Darussalam. Ya, jadi kalau itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi sama dengan itikaf 1000 bulan di Masjid Darussalam. Ya, jadi Sayyidina Abbas lebih senang kalau aku ini keluar dari masjid menyelesaikan urusan orang ketimbang itikaf di sini sebulan tapi nggak menyelesaikan urusan orang. Ya, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, tidak marah kepada orang lain, Allah akan tutupi aib-aibnya. Wa man kaduma ghaidahu walau ayum diyahu amdo malah Allahu qalbahu rajaan yaumil qiyamah. Barang siapa punya rasa sifat marah dan dia bisa menguasai amarahnya, bisa meluapkan amarahnya tapi ditahan, nggak mau menyusahkan orang lain, ya, maka nanti oleh Allah hatinya dipenuhi dengan rasa harap di hari kiamat. Ya, wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta yatahayya alahu asbatallahu qadamahu yauma tazul aqdam. Dan barang siapa berjalan untuk menyelesaikan hajat saudaranya sampai hajat itu tertunaikan, ya, maka Allah janji akan meneguhkan telapak kakinya dikala telapak kaki pada tergelincir ketika meniti jembatan Siratal Mustaqim. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang suka menyelesaikan hajat orang lain, nanti kakinya itu, Pak, telapak kakinya akan dikuatkan, diteguhkan ketika meniti jembatan sehingga nggak tergelincir masuk neraka. Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Ini banyak, Pak, udah baca semua sampai duhur ini. Satu lagi. Man masya fi ahajati akhihi wa balagha fiha kana khairan min i'tikafi 20 sana, 10 sana. Barang siapa berjalan untuk menyelesaikan hajat saudaranya dan sampai terselesaikan, maka itu lebih baik daripada beritikaf selama 10 tahun. Wa man ittakafa yauman ibtigha wajhillahi ta'ala ja'alallahu bainahu wa bainan nas salatsa khanadik. Barang siapa itikaf 1 hari karena Allah, maka oleh Allah akan diselamatkan dari neraka perjalanan 3 parit. 1 paritnya itu antara bumi dan langit. Jadi kalau kali berapa tadi? Asyarosinin 10 tahun, setahun berapa, Pak? 360 hari, betul? Kalau 10 tahun 3.600 hari, kalikan 3 parit, berarti berapa? 10.800 parit. 1 paritnya bumi dan langit. Dan menyelesaikan 1 urusan hajat orang lain sehingga bermanfaat untuk orang lain, Allah jauhkan dia dari neraka sebanyak berapa tadi? 10.800 jarak antara langit dan bumi. Begitu luar biasanya kalau kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi Allah telah beli diri kita, harta kita untuk surga. Di antara cara masuk surga, bagaimana diri dan harta kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.